Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang nilai tukar dalam perspektif Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, saya Derina Anbar dengan NIM 011, kemudian Andira Sania dengan NIM 013, kemudian Fahrani Sahla dengan NIM 017, dan Dinardia dengan NIM 023. Next. Yang pertama, ada teori konvensional. Teori konvensional terbagi menjadi dua. Yang pertama ada teori permintaan uang. Teori permintaan uang yang pertama ada teori moneter klasik, yaitu dikemukakan oleh Irving Fisher. Dengan asumsi teori Fisher bahwa uang adalah flow concept, yaitu uang atau permintaan uang tidak dipengaruhi oleh suku bunga, akan tetapi dipengaruhi oleh kecepatan perputaran uang tersebut. Yang kedua, ada Cambridge. Teori Cambridge yaitu uang adalah stock concept yang dapat diakumulasikan sedemikian rupa sebagai modal dan kekayaan pribadi. Yang kedua, ada teori Keynes. Keynes menyatakan bahwa motif atau tujuan seseorang meminta uang atau memegang uang ada tiga. Yang pertama, motif transaksi, yaitu kebutuhan akan uang tunai untuk transaksi pertukaran baik personal maupun bisnis. Yang kedua, ada motif berjaga-jaga, yaitu keinginan untuk mengamankan setara dengan uang kas di masa depan berupa sebagian dari total sumber daya. Dan motif ketiga, ada motif spekulasi, yaitu objek mengamankan keuntungan dengan pengetahuan lebih mengenai apa yang akan terjadi di pasar. Teori yang terakhir ada teori setelah Keynes, yang dikemukakan oleh Baumol. Adanya lembaga keuangan yang memberikan bunga menyebabkan orang yang memegang uang tunai mengalami kerugian yang disebut dengan opportunity cost. Kemudian ada teorinya Tobin, yaitu permintaan uang berjaga-jaga tidak saja ditentukan oleh tingkat pendapatan, tetapi ditentukan pula oleh tingkat suku bunga. Dan teori Friedman, yaitu uang pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk kekayaan. Permintaan uang tergantung pada tiga hal utama, yaitu total kekayaan yang dimiliki, harga dan keuntungan atau return, dan selera serta preferensi pemilik kekayaan. Next. Nah, teori konvensional yang kedua ada teori penawaran uang. Untuk penawaran uang dalam pendekatan ekonomi konvensional merupakan sesuatu yang menjadi kewenangan dari bank sentral suatu negara, sehingga dalam pengkajiannya dianggap sebagai sesuatu yang given atau tertentu nilainya. Next. Nah, di sini ada perbedaan uang berdasarkan konvensional dan Islam. Menurut aspek fungsi, dalam konvensional uang sebagai komoditas, sedangkan dalam Islam uang sebagai alat tukar. Dari aspek substansi, menurut konvensional uang selalu diidentikan dengan modal, dan uang atau modal adalah milik pribadi atau private goods dan dapat dimonopoli oleh seseorang. Dalam Islam, uang berbeda dengan modal. Uang adalah barang umum atau public goods dan tidak untuk dimonopoli. Kemudian modal adalah barang pribadi atau private goods. Next. Selanjutnya ada time value of money. Time value of money adalah atau nilai waktu uang adalah sebuah konsep yang menyebutkan bahwa uang sebesar Rp1 yang dapat diterima saat ini adalah lebih bernilai dibanding Rp1 yang baru akan diterima pada waktu yang akan datang, karena uang tersebut akan memperoleh hasil yang lebih besar bila diinvestasikan, dibanding uang yang baru dapat diterima pada masa yang akan datang. Konsep yang mendasari nilai waktu uang adalah nilai uang pada waktu yang berbeda tidaklah sama. Artinya, terjadi perbedaan nilai uang saat ini dengan nilai uang di masa depan yang terjadi karena adanya unsur waktu. Faktor yang menghubungkan nilai waktu adalah tingkat diskonto yang diproduksi dengan tingkat bunga. Contohnya itu,
Pada tahun 2019, uang Rp20.000 dapat membeli telur 1 kg. Lalu ternyata pada tahun 2020, harga Rp20.000 tidak bisa lagi membeli telur 1 kg, tetapi hanya bisa 0,5 kilogram misalnya. Hal ini menandakan nilai uang akan terkikis seiring berjalannya waktu. Terdapat dua alasan utama yang mendasari munculnya konsep nilai waktu uang. Yang pertama yaitu presence of inflation, dengan memasukkan tingkat inflasi dalam perekonomian. Yang kedua yaitu preference present consumptions to future consumptions. Bagi kebanyakan individu, present consumptions lebih disukai daripada future consumption. Nah, kalau di konvensional itu ada konsep yang namanya time value of money, yaitu tentang nilai uang akan berubah. Nilai uang sekarang akan berbeda dengan nilai uang yang akan datang karena pengaruh inflasi. Nah, karena hal itulah orang-orang banyak melakukan investasi. Tapi dalam teori konvensional, investasinya itu mengandung riba. Riba adalah penambahan nilai uang yang hanya bisa didasarkan oleh waktu. Bisa dikatakan pula riba adalah balas jasa atas pinjaman uang. Nah, Islam melarang adanya riba tersebut. Investasi yang dilakukan pihak konvensional mempunyai unsur bunga. Bunga atau riba jelas dilarang dalam Islam. Next. Nah, ini nilai uang di masa depan dapat kita ketahui dengan rumus future value, yaitu merupakan nilai uang yang akan datang yang kita terima di masa depan akibat adanya penanaman modal pada saat ini dengan penambahan suku bunga tertentu. Rumusnya itu ada future value sama dengan present value, nilai yang kita tanamkan pada tahun ini dikali dengan 1 plus I itu adalah bunga dipangkatkan dengan jangka waktu dana ditabungkan. Contohnya itu, Tuan Ahmad pada tanggal 1 Januari 2019 menanamkan modalnya sebesar 10 juta dalam bentuk deposito di bank selama 1 tahun. Lalu bank memberikan bunga 10% per tahunnya. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah uang modal Tuan Ahmad dapat diketahui sebagai berikut. Modal awal 10 juta, bunga 10% per tahun, jangka waktunya 1 tahun. Perhitungannya itu 10 juta dikali 1 ditambah 0,1. 0,1 itu persentase bunganya dipangkat 1 tahun. 10 juta dikali 1,1 pangkat 1 hasilnya itu 11 juta. Nah, 11 juta inilah yang uang modal yang Pak Ahmad punya pada akhir tahun. Nah, ini kan dari waktu yang hanya waktu yang berjalan, uang bisa bertambah kan. Nah, ini yang dilarang oleh Islam karena seharusnya uang itu bertambah atas penanaman investasi di sektor real. Lebih jelasnya dijelaskan oleh Saka. Next. Selanjutnya ada economic value of time. Definisi economic value of time adalah economic value of time, sebuah konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Suatu dana pada periode waktu. Selanjutnya, cara menjaga nilai uang. Syariah Islam menganjurkan untuk selalu mengingat inti dari konsep keuangan syariah Islam. Dan yang ketiga adalah unsur nisbah. Penggunaan konsep economic value of time menekankan investasi dengan konsep bagi hasil atau profit sharing. Konsep ini berdampak pada tingkat nisbah atau perbandingan antara dua pihak. Next, ada beberapa perbedaan yang membedakan time value of money dan economic value of time, sehingga ekonomi syariah lebih memilih menggunakan economic value of time. Pada time value of money, konsep uang menurutnya sebagai komoditas, sedangkan konsep uang menurut economic value of time, uang dianggap hanya sebagai alat tukar. Yang kedua, orientasi. Orientasi time value of money menggunakan orientasinya menggunakan kapitalisme. Sedangkan orientasi economic value of time menggunakan semangat gotong royong dan risk sharing.
Dan yang ketiga, tujuan time value of money adalah kesejahteraan dunia saja, sedangkan economic value of time memiliki tujuan mencapai falah atau kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Dan yang terakhir, manajemen risiko. Manajemen risiko time value of money tidak memperhatikan risiko yang akan terjadi, tetapi manajemen risiko economic value of time selalu memperhatikan risiko yang akan terjadi nantinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.